أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kekuatan untuk tetap beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini sama-sama akan kita perhatikan dan kita saksikan penyampaian dari Pendeta Mel Atok. Kita kembali membicarakan tentang Pendeta Mel Atok. Ada hal yang menarik yang disampaikan oleh pendeta ini berkaitan tentang Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan juga Alkitabnya sendiri. Ya. Beberapa poin yang dia utarakan yang menjadi hal-hal yang penting lah. Intinya penyampaiannya itu sangat penting dan perlu kita soroti, dan ini bisa menjadi bahan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi kita bersama. Seperti apa penyampaian dari Pendeta Mel Atok, saudara? Mari sama-sama kita saksikan. Kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak, kita dengan Katolik beda iman. Shalom, mau bertanya. Saya saat ini sedang berpacaran beda agama, sempat beberapa kali break karena selisih pendapat, tetapi bukan pendapat keagamaan. Kami sering berdoa bersama, merenungi firman Tuhan, selalu saling mendukung. Pada saat break selalu ada jalan agar bisa kembali. Bahkan sampai saat ini, seakan-akan rencana Tuhan buat hubungan kita itu ada dan nyata bagi kami. Itu bagaimana ya Pak Pendeta? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, Pak Angki dan saudara-saudara, saya tidak tahu yang dimaksud dengan beda agama di sini apa, karena kok bisa renungan firman Allah sama-sama. Apakah ini Katolik Protestan? Ya, mungkin Kristen Katolik tidak ditulis di sini. Ya, sebab kalau Islam kan agak susah merenungkan firman bersama. Kalau Katolik masih mending, karena maksud saya merenungkan firmannya loh ya. Kalau Katolik kan masih ada bagian firman Allah kita yang sama. Kejadian sampai Wahyu sama, tapi yang di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu saudara-saudara kita yang Katolik punya Alkitab tambahan namanya Deuterokanonika atau kanonisasi kedua, yang di dalamnya ada Makabe, Tobit dan lain sebagainya. Adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang perlu saya tegaskan di sini bahwa memang Katolik dan Protestan ini sama-sama Kristen. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Protestan. Awalnya cuma satu. Kalau kita belajar sejarah, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, ya. Tapi pada tahun 1517, ketika Martin Luther dan teman-teman membuat satu gerakan reformasi, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sang Reformator, yang kemudian membawa perubahan, lalu dari situ lahirlah Protestan. Ya baik saudara, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan, pemaparan dan penuturan yang disampaikan oleh Pendeta Mel Atok. Saya menangkap ada kejanggalan dari apa yang dia sampaikan berkaitan tentang penjelasan tentang Kristen itu sendiri dan tentang keimanan. Ada yang ambigu kalau saya tangkap tuh begitu.
dan sulit untuk diterima oleh akal sehat. Pertama dikatakan antara Protestan dan Katolik itu sama-sama Kristen, dan diakui itu bahwasanya itu sama-sama Kristen. Cuman di sisi lain dia mengatakan beda iman. Maka akan timbul satu pertanyaan, bagaimana mungkin sama-sama Kristen tapi beda iman? Ya. Yang menjadi satu pertanyaannya kalau kita tarik jauh tentang dan kita kaitkan dengan Yesus, apakah ada gitu ya? Apakah ada penjelasan ataupun penyebutan lah dari Yesus, pengkabarannya bahwasanya Kristen itu terbagi menjadi Protestan dan Katolik itu. Kita belum menyentuh tentang perbedaan-perbedaannya yang lain, saudara ya. Apa itu Advent, belum lagi adanya Advent, adanya karismatik, adanya Pantekosta, adanya saksi Yehova, antara oneness begitu ya. Kita tidak menyentuh itu. Kita fokus kepada apa yang disampaikan dan apa yang dijelaskan oleh pendeta Mel Atok antara Protestan dan Katolik. Kalau memang sama, kenapa mesti harus berbeda dalam pola keimanan? Maka timbul pertanyaan itu, apa dasar atau apa yang mendasari perbedaan imannya? Bukankah mereka sama-sama Kristen? Bukankah sama-sama mempertuhankan Yesus? Ya. Tapi kenapa menjadi satu perbedaan yang begitu mencolok dan begitu besar di dalam pola keimanan? Gitu ya. Dalam keimanannya berbeda jauh. Salah satu perbedaannya itu dari sisi keimanannya tadi disebutkan juga oleh pendeta Mel Atok tentang keberadaan Bunda Maria. Kalau memang di Katolik biasanya memang ketika berdoa Bunda Maria menjadi salah satu perantara dari doa itu untuk menyampaikan kepada Tuhannya. Sedangkan di dalam Protestan tidak demikian adanya. Nah, ini sekali lagi menjadi satu pertanyaan yang besar. Yang benar sebetulnya yang mana? Melalui Bunda Maria kah? Atau tidak? Atau jangan-jangan dua-duanya salah begitu ya? Tidak mungkin dua-duanya benar gitu. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada minimal salah satu pasti ada yang salah dan yang lainnya benar. Cuman kalau kita mau tarik pernyataan dan pertanyaan berikutnya lagi, mana yang benar dan mana yang salah? Terus apa patokan atau barometer menyatakan yang satu benar dan yang satu salah? Begitu. Apa patokannya? Ya. Keberadaan Protestan itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh pendeta Mel Atok tadi, itu muncul pada tahun 1517 Masehi, di saat Martin Luther mengadakan protes kepada gereja tentang ada beberapa ajaran-ajaran yang menurut Martin Luther ini ajarannya tidak benar begitu ya. Maka sehingga dia memprotes, lalu lahirlah kubu yang dia bawa itu melahirkan nama Protestan begitu ya. Namun kalau dari pemaparan tentang Protestan, berdirinya Protestan itu tahun 1517, sekaligus ini membuktikan dan mengindikasikan bahwasanya Kristen Protestan itu adalah ciptaan manusia gitu. Jadi bukan satu ajaran yang diajarkan dari Yesus. Ya, bukan ajaran yang dari Yesus. Karena memang itu adalah salah satu bawaan ciptaan yang dicetuskan oleh Martin Luther dengan 95 dalilnya atau 95 tesisnya. Hal ini kemudian diajarkan kepada pengikutnya begitu. Jadi sekali lagi secara tidak langsung ini menjadi bukti bahwasanya Protestan itu lahir hasil ciptaan manusia. Nah, ini kalau kita pertanyakan lebih lanjut, saudara, ini satu hal yang menarik. Berarti Yesus tidak pernah sama sekali mengajarkan itu. Ya memang tidak pernah, karena memang baru muncul tahun 1517 begitu ya. Itu dari sisi nama kekristenan dan keimanan mereka. Kemudian dari sisi kitabnya, ya, kalau memang sama-sama Kristen, kenapa ada muncul yang namanya kitab Deuterokanonik?
di mana kitab Deuterokanonik ini adalah kelompok kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab itu yang tidak diterima atau bahasa lainnya ditolak oleh golongan Protestan. Dan ayat-ayat ini biasanya kalau yang di Katolik mereka menggunakan ini, ya. Cukup banyak ayat-ayat yang dikelompokkan di dalam Deuterokanonik itu. Di antaranya itu ada kitab Tobit, saudara. Lalu ada lagi namanya kitab Yudit, ya, kisah seorang perempuan Israel di negeri Kanaan. Ia berhasil menyelamatkan umat Israel dan kota Yerusalem dari serangan musuh yang dahsyat. Yudit menandaskan bahwa umat kecil yang tidak berdaya, ya, tetapi setia kepada Tuhan dapat bertahan dan bahkan dapat memusnahkan kuasa jahat yang mengancam. Nah, itu isi di antara inti daripada ajaran kitab Yudit itu. Kemudian ada kitab 1 Makabe, ya. Kisah tentang perang kemerdekaan umat Israel melawan penjajah. Kemudian juga ada 2 Makabe, kisah tentang perang kemerdekaan juga, sama merupakan kelanjutan, ya. Kemudian ada kitab kebijakan Salomo, kemudian juga ada kitab Yesus Sirah, dan ada kitab Baruch. Nah, kitab-kitab ini ditolak oleh kelompok Kristen Protestan. Yang menjadi pertanyaannya, kalaulah memang ini firman Tuhan, ya, Alkitab ini memanglah firman Tuhan, kenapa manusia mudah saja menolak bahagian-bahagian dari Alkitab itu sendiri, dari firman-firman Tuhan itu sendiri? Ya, pertanyaannya ke sana. Kalau demikian adanya, maka ini menjadi satu bukti dan menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan, karena dengan mudah saja manusia menolaknya. Nah, kan lucu begitu, ya. Firman Tuhan, tapi manusia mampu menolak ayat-ayat ini dan tidak diterima, begitulah. Jadi perlu dipertanyakan kredibilitas ketuhanannya di dalam menyampaikan dalam ayat ini, begitulah, dalam membicarakan ayat ini. Jadi itu yang saya anggap tadi ada kejanggalan, saudara, di dalam penyampaian Pendeta Mel Ato itu sendiri, ya. Sesama Kristen, tapi ada beda keimanan antara Protestan dan Katolik. Sebetulnya banyak perbedaan dan perbedaan antara Protestan dan Katolik itu banyak antara satu dengan yang lainnya. Cuman berdasarkan penjelasan apa yang disampaikan oleh Pendeta Mel Ato ini merujuk kepada 2 hal tersebut. Pertama tentang keyakinan, keimanan, yang kedua tentang Alkitabnya itu sendiri. Jadi bagaimana mungkin berada dalam satu kancah yang sama, yakni Kristen, namun memiliki iman yang berbeda dan memiliki kitab yang berbeda. Sekali lagi, antara iman dan kitabnya itu menjadi muncul satu pertanyaan, mana yang benar? Katolika, iman yang dianut oleh orang-orang Katolika, atau iman yang dianut oleh orang-orang Protestan? Ya. Demikian juga dengan kitabnya. Kitab yang dipakai oleh orang-orang Katolik dan orang-orang Protestan itu berbeda isinya, khususnya di dalam ayat-ayat Deuterokanonik ini. Maka pertanyaannya, yang benar itu kitab yang dipakai oleh orang Katolika atau yang dipakai oleh orang-orang Protestan? Sementara Alkitab merupakan firman Tuhan. Jadi apakah ada firman, Tuhannya itu berfirman, ini Alkitab ini hanya berfirman untuk orang-orang Katolik, lalu berfirman hanya untuk orang-orang Protestan? Maka pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul yang butuh jawaban, dan itu sangat sulit untuk diukur kebenarannya, begitu ya. Sangat sulit diukur kebenarannya, butuh jawaban yang benar, tapi mencari kebenarannya itu yang sulit. Saya katakan mencari jawaban yang benar, mana yang benar di antara kedua ini, begitu. Dan ini justru menunjukkan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ya, kalau memang firman Tuhan selayaknya harusnya diterima semua, tidak ada yang dipilih dan dipilah, tidak ada yang disingkirkan dan tidak ada yang dibuang, ya, dan tidak ada perubahan-perubahan seharusnya. Itu menunjukkan dia kitab suci. Tapi kalau sudah begini,
di mana letak kualitas kesuciannya gitu. Karena ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ada perbedaan di antara kelompok Protestan dan kelompok Katolik. Kita belum lagi membicarakan dengan kelompok-kelompoknya yang lain, saudara. Dari dua ini saja menimbulkan polemik yang begitu besar antara Protestan dan Katolik. Dengan cara-cara ibadahnya juga begitu berbeda. Sehingga ini menimbulkan satu pertanyaan, satu kesimpulan, bahwasanya antara Protestan dan Katolik diragukan tentang keabsahan dan kebenarannya. Karena memang alat ukur atau tolak ukur ini menyatakan yang benar dan yang salah itu tidak ada. Tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin. Karena imannya berbeda, konsepnya berbeda. Bahkan ya sangat jauh berbeda. Begitu ya. Jadi tidak mungkin dua-duanya benar. Berdasar dari sumber yang sama, ternyata ada perbedaan yang begitu mencolok. Dan tidak mungkin itu dua-duanya benar. Ya minimal salah satu ada yang benar dan yang lainnya salah. Atau kemungkinan yang kedua, dua-duanya salah. Ya, dua-duanya salah. Karena memang tidak ada barometer ataupun patokan untuk menyatakan yang ini benar dan yang ini salah. Demikian saudara, semoga ini bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.